Nah, kita lanjut ke subtema pembahasan kedua. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih wujud kebudayaan di tengah-tengah masyarakat itu. Sebelum kita membahas mengenai wujud kebudayaan itu sendiri, bisa kalian lihat di slide. Di situ saya sudah memaparkan mengenai definisi kebudayaan. Jadi saya mengambil sebenarnya ada banyak banget ya definisi dari kebudayaan ini disampaikan oleh berbagai macam ahli, berbagai macam antropolog lah gitu. Nah, akan tetapi saya mengambil beberapa definisi kebudayaan yang bisa kita highlight untuk kemudian kita ambil benang merahnya, yang mana kemudian dari benang merah inilah kita berangkat untuk memecah-mecah definisi ini sehingga dihasilkan apa aja sih wujud dari kebudayaan itu gitu ya. Nah, sekarang kita baca dulu definisi dari kebudayaan. Menurut Herskovits dan Malinowski, kebudayaan itu merupakan sesuatu yang super organik karena kebudayaan sifatnya turun-menurun dari generasi ke generasi, dia tetap hidup. Kebudayaan itu hidup terus-menerus, hidup berkesinambungan, walaupun orang yang melahirkan kebudayaan itu, yang memprakarsai kebudayaan itu sudah mati atau sudah tiada, akan tetapi kebudayaan itu terus hidup turun-menurun ke generasi yang selanjutnya. Nah, itu menurut Herskovits dan Malinowski. Kemudian menurut Rocek dan Warren, kebudayaan itu merupakan suatu cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat guna memenuhi keperluan dasarnya untuk dapat bertahan hidup. Jadi kebudayaan bagi Rocek dan Warren ini digunakan sebagai sarana pengembangan untuk memenuhi keperluan dasar dari kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Nah, jadi dia itu meneruskan keturunan dan mengatur pengalaman sosial antar individu yang ada di masyarakat tersebut gitu, bisa masyarakat A, bisa masyarakat B. Dan selanjutnya menurut Taylor, kebudayaan itu merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi ini semua yang disebutkan, pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, ini semuanya merupakan unsur-unsur atau merupakan sesuatu lah gitu ya, merupakan sesuatu yang didapatkan oleh manusia saat mereka melakukan kegiatan bermasyarakat, saat mereka bersosialisasi dengan individu-individu yang lainnya. Dari definisi yang sudah saya paparkan tadi, itu kita bisa mengambil 3 highlight setidaknya bahwa yang pertama, kebudayaan itu hanya dimiliki oleh masyarakat manusia. Yang kedua, kebudayaan yang dimiliki tersebut diturunkan melalui interaksi satu sama lain. Dan highlight yang ketiga, kebudayaan merupakan pernyataan dan pikiran manusia. Nah, dari highlight ini kemudian kita jabarkan lagi nih penjelasannya gitu kan. Dari highlight yang pertama, kebudayaan hanya dimiliki oleh masyarakat manusia, itu maksudnya kebudayaan meliputi seluruh eksistensi manusia yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Semua aspek kehidupan manusia dalam ngapain? Ya dalam melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil karya, kemudian sebagai hasil rasa, kemudian sebagai ciptaan mereka sendiri, yang mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup dari manusia yang terlibat atau yang termasuk ke dalam masyarakat A, masyarakat B gitu, yang termasuk ke dalam suatu kelompok masyarakat tertentu lah gitu ya. Kemudian dari highlight yang kedua, bahwa kebudayaan yang dimiliki tersebut diturunkan melalui interaksi satu sama lain. Dari highlight yang ini bisa kita jabarkan bahwa sebenarnya kebudayaan itu sifatnya luhur, bahwa kebudayaan itu merupakan milik dari manusia yang hidup, yang secara turun-temurun, yang secara terus-menerus dilakukan dan diturunkan dari generasi yang satu ke generasi yang selanjutnya, yang mana kebudayaan ini digunakan untuk mewujudkan kehidupan yang tertib dan damai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Artinya bisa kita simpulkan ya, jadi jelas gitu bahwa dalam kebudayaan itu bahwa suatu kebudayaan itu nggak akan berkembang gitu kalau misalkan dalam kehidupan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya di masyarakat itu tidak ada kedamaian dan tidak ada keadilan. Nah, kemudian juga dari poin yang kedua ini, poin yang kebudayaan yang dimiliki tersebut diturunkan melalui interaksi satu sama lain. Sebenarnya di sini poin ini juga menggambarkan bahwa hal ini gitu ya, proses
menurunkan kebudayaan ini, semuanya itu bisa dilakukan karena manusia memiliki kemampuan. Manusia itu memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi, seperti yang saya bilang di pertemuan kita yang awal banget dulu dalam perkenalan mata kuliah antropologi ini, bahwa manusia itu dia itu memiliki kekhasan tersendiri antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dia itu memiliki kreativitas untuk menciptakan ide-ide, untuk menciptakan gagasan, untuk menciptakan invention yang berguna seperti HP, kemudian lampu, kemudian jam tangan, kemudian AC. Dia itu memiliki kemampuan untuk melakukan ini semua gitu. Nah, jadinya dari poin yang kedua ini, kalau misalkan kebudayaan itu secara turun-temurun bisa dilakukan, artinya untuk menjaga itu semua tetap dalam koridornya, untuk menjaga kebudayaan itu agar tetap bisa diturunkan, diwariskan. Oleh karena itu, untuk membuatnya bertahan hidup lah kayak gitu ya, manusia itu melakukan penemuan-penemuan tertentu, membentuk suatu solusi terhadap tantangan zaman gitu, sehingga walaupun turun-temurun, sudah beda generasi, sudah beda zaman, kebudayaan itu tetap eksis. Nah, kemudian pada poin yang ketiga, kebudayaan merupakan pernyataan dan pikiran manusia. Di sini kita bisa jabarkan bahwa kebudayaan itu merupakan kemenangan atau hasil perjuangan hidup manusia dari dua kekuatan. Dua kekuatan itu adalah alam, yang pertama alam, dan yang kedua zaman. Tadi barusan saya jelaskan bahwa untuk membuat kebudayaan itu survive atau bertahan sehingga dia bisa terus diturunkan ke generasi selanjutnya, kita itu harus menjawab tantangan zaman. Kita tuh harus selalu menemukan solusi dalam permasalahan-permasalahan yang timbul di zaman kita gitu ya. Sehingga bisa kita jabarkan dari poin ketiga ini, hanya manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua gitu ya. Jadinya poin ketiga yang menyatakan bahwa kebudayaan merupakan pernyataan dan pemikiran manusia, ini bentuk penjabarannya, kebudayaan itu merupakan kemenangan atau hasil perjuangan dari manusia yang mampu membentuk solusi atau menjawab pertanyaan atau menjawab tantangan-tantangan yang timbul di zaman mereka. Nah, selanjutnya dari highlight-highlight inilah kemudian baru kita bisa menarik suatu kesimpulan, yang mana kesimpulan ini merupakan topik inti dari subtema yang kedua ini mengenai wujud dari kebudayaan. Jadi gimana sih wujud dari kebudayaan itu, Bu? Ini misalnya highlight yang pertama, kebudayaan hanya dimiliki oleh masyarakat manusia. Maka bisa kita tarik kesimpulan sebagai wujud dari kebudayaan itu sendiri. Jadi yang pertama, kan tadi dinyatakan bahwa kebudayaan hanya dimiliki oleh masyarakat manusia. Maka bisa disimpulkan bahwa kebudayaan itu merupakan kompleks ide, kompleks gagasan, nilai, norma, dan peraturan yang dibentuk oleh manusia-manusia itu sendiri dalam melakukan interaksi sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Jadi wujud kebudayaan sebagai kompleks ide, kompleks gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya ini kan sifatnya abstrak tuh. Lokasinya ada di pikiran masyarakat itu masing-masing. Disebut seperti ini karena yang namanya kebudayaan itu juga menunjukkan fungsinya sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan, dan memberikan arah pada kelakuan individu-individu atau kelakuan manusia-manusia yang tergabung di dalam kelompok masyarakat tersebut. Dengan demikian, tindakan-tindakan mereka ini tidak keluar dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat mereka gitu. Kemudian beranjak pada poin yang kedua, dari highlight yang tadi sudah kita bahas, kebudayaan yang dimiliki tersebut diturunkan melalui interaksi satu sama lain. Artinya ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa wujud dari kebudayaan itu, kebudayaan merupakan kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia di masyarakat. Maka bisa kita jabarkan ya bahwa wujud dari kebudayaan itu sering disebut sebagai sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari masyarakat itu sendiri yang terdiri dari aktivitas. Aktivitas apa sih, Bu? Aktivitas untuk berinteraksi, aktivitas untuk berhubungan, serta aktivitas untuk bergaul antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.
Kalau kita mengacu kembali kepada penjelasan saya yang di slide yang ini tadi kan saya menjelaskan kebudayaan itu bersifat luhur, bisa diturunkan karena manusia itu memiliki kemampuan. Jadi dalam bentuk wujudnya gitu ya, bisa disimpulkan bahwa wujud kebudayaan itu merupakan kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia pada saat mereka melakukan aktivitas bermasyarakat, pada saat mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Ini wujud kebudayaan yang kedua. Kemudian wujud kebudayaan yang ketiga dari highlight yang udah kita bahas di slide sebelumnya, yaitu kebudayaan merupakan pernyataan dan pikiran manusia. Berarti simpulannya, wujud dari kebudayaan itu dapat menghasilkan benda-benda yang merupakan hasil karya manusia. Kalau poin yang pertama itu tadi dia sifatnya abstrak sehingga disebut sebagai immaterial culture. Kalau poin yang ketiga ini disebut sebagai material culture karena dia itu sifatnya paling konkret. Karya-karya dari setiap manusia-manusia yang ada di masyarakat itu bisa kemudian diwujudkan menjadi sesuatu yang bisa diraba, menjadi sesuatu yang bisa diingat, menjadi sesuatu yang bisa difoto, menjadi sesuatu yang menciptakan kenangan tersendiri. Misalnya kalau di Lombok itu kita punya songket, itu merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat kita gitu. Yang mana tentunya hasil kebudayaan karya kita ini berbeda dengan masyarakat yang ada di Jawa gitu, berbeda dengan masyarakat yang ada di Sumatera, berbeda dengan masyarakat yang ada di Sulawesi gitu. Pun misalnya sama-sama gitu ya, kalau di Lombok itu kita hasil karyanya itu songket, kemudian di Sumatera juga songket, akan tetapi corak yang dihasilkan itu berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena corak-corak yang dihasilkan antara songket yang ada di Lombok dengan yang ada di Sumatera itu tentunya mengadopsi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat mereka. Nah, dengan demikian kita selesai membahas mengenai, saya minta permaklumannya kalau misalkan ada suara orang motong kayu karena saya lagi renovasi rumah, jadinya mohon dimaafkan sekali lagi. Nah, kita sudah selesai nih membahas mengenai wujud kebudayaan. Jadi sekarang kita sudah ngerti ya bahwa wujud kebudayaan itu ada 3. Yang pertama itu kebudayaan itu merupakan kompleks ide, kompleks gagasan, kompleks nilai. Kemudian yang kedua, kebudayaan itu merupakan kompleks aktivitas kelakuan berpola di masyarakat sehingga pola-pola ini yang menyebabkan kebudayaan itu bisa diturunkan gitu. Kebudayaan itu bisa dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Nah, kemudian wujud yang ketiga, kebudayaan merupakan benda-benda hasil karya manusia. Jadi perwujudan dari kebudayaan itu tidak hanya immaterial culture, tapi juga material culture gitu ya. Menghasilkan benda-benda yang menjadi karya dari kebudayaan tersebut.